Dalam perjalanan hidup dan karir, siapa sih yang gak pernah merasa minder? Tapi tahu gak, sobat sukses, rasa minder bisa jadi bahan bakar untuk kesuksesan kita? Selamat datang di channel Entrepreneur Sukses, tempat di mana kita akan bersama-sama belajar mengatasi rasa minder di kehidupan sehari-hari dan dalam dunia bisnis. Yuk, kita ulas bersama tentang rasa minder ini dan bagaimana cara mengubahnya menjadi peluang emas. Siapkah kalian untuk bertransformasi? Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan minder? Minder, dalam konteks bahasa Indonesia adalah bentuk informal dan singkatan dari kata mind dalam bahasa Inggris yang berarti pikiran. Jadi sebenarnya, apa sih rasa minder itu? Rasa minder adalah perasaan rendah diri, kurang percaya diri, atau merasa kurang dari orang lain. Bisa muncul saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, atau ketika merasa tidak memenuhi ekspektasi. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang minder? Rasa minder berlebihan atau rendah diri yang ekstrim dapat mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan respons emosional seseorang. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang memiliki rasa minder berlebihan. Pertama, kurang percaya diri. Mereka mungkin ragu-ragu dalam mengambil keputusan, berbicara di depan umum, atau menghadapi situasi yang menantang. Kedua, selalu merasa tidak cukup baik. Tidak peduli berapa banyak pencapaian atau pujian yang mereka terima, mereka mungkin selalu merasa tidak memadai atau kurang dari orang lain. Ketiga, mudah tersinggung. Mereka mungkin sangat sensitif terhadap kritik atau umpan balik negatif dan merespons dengan pertahanan atau menarik diri. Keempat, menghindari situasi sosial atau tantangan. Mereka mungkin cenderung menghindari situasi yang menantang atau di mana mereka merasa akan dinilai, seperti acara sosial, presentasi, atau wawancara. Kelima, kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Mereka sering membandingkan diri mereka dengan orang lain dan merasa kurang baik atau iri dengan keberhasilan orang lain. Keenam, pemikiran negatif berulang tentang diri sendiri. Mereka mungkin memiliki monolog internal yang negatif, dengan pemikiran seperti, saya bodoh, saya tidak bisa melakukannya, atau orang lain pasti lebih baik dari saya. Ketujuh, mengecilkan pencapaian sendiri. Mereka mungkin meremehkan atau tidak mengakui pencapaian dan kesuksesan mereka, menganggapnya sebagai keberuntungan atau mengaitkannya dengan faktor eksternal. Kedelapan, ketakutan akan penolakan. Rasa takut akan penolakan atau kritik mungkin sangat kuat, menyebabkan mereka menghindari situasi di mana mereka mungkin harus menghadapi penilaian. Kesembilan, kurangnya batasan. Mereka mungkin sulit mengatakan tidak atau menetapkan batasan dengan orang lain karena takut mengecewakan atau ditolak. Kesepuluh, overthinking. Mereka seringkali berlarut-larut dalam analisis atau pemikiran berlebihan tentang situasi, terutama yang berkaitan dengan penilaian atau persepsi orang lain terhadap mereka. Perlu kalian tahu, rasa minder atau rendah diri juga dapat memiliki pengaruh signifikan dalam dunia bisnis, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa hal rasa minder dapat mempengaruhi di dunia bisnis. Pertama, pengambilan keputusan. Rasa minder dapat menyebabkan seseorang menghindari mengambil keputusan bisnis yang berani atau inovatif karena takut gagal atau dikritik. Hal ini dapat membatasi peluang pertumbuhan bisnis. Kedua, relasi dengan mitra atau klien. Jika seorang pengusaha atau eksekutif merasa rendah diri, mereka mungkin kurang efektif dalam bernegosiasi, menjual produk atau jasa, atau membangun hubungan bisnis yang bermakna. Ketiga, pemimpin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang minder mungkin akan kesulitan memotivasi timnya, menciptakan visi yang menginspirasi, atau memimpin dengan otoritas.
Hal ini dapat mengurangi efektivitas tim dan produktivitas keseluruhan. Keempat, penerimaan feedback. Orang yang minder seringkali merespons secara defensif terhadap kritik atau feedback. Dalam bisnis, kemampuan untuk menerima dan bertindak berdasarkan feedback adalah kunci untuk peningkatan dan inovasi. Kelima, peluang networking. Networking adalah aspek penting dari pertumbuhan bisnis. Orang yang merasa rendah diri mungkin menghindari atau tidak aktif dalam acara networking, yang dapat membatasi akses mereka ke peluang bisnis atau kemitraan baru. Keenam, perekrutan dan manajemen tim. Rasa minder dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memilih anggota tim yang tepat atau mengelola mereka dengan efektif. Mungkin ada kecenderungan untuk memilih kandidat yang kurang berkualitas karena takut terancam oleh mereka yang memiliki kualifikasi lebih tinggi. Ketujuh, pengembangan diri dan pelatihan. Seseorang yang minder mungkin merasa ragu untuk berinvestasi dalam pelatihan atau pengembangan diri, merasa bahwa itu tidak akan membuat perbedaan atau bahwa mereka tidak layak. Ini bisa membatasi pertumbuhan profesional mereka. Kedelapan, respon terhadap kompetisi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pesaing adalah krusial. Rasa minder dapat menghalangi seseorang atau organisasi dari berkompetisi dengan efektif. Meskipun demikian, penting untuk membedakan antara rasa minder dengan kerendahan hati. Kerendahan hati, yang seringkali dianggap sebagai kualitas positif, berarti mengakui kelemahan dan kekurangan diri tanpa merasa rendah diri. Seorang pemimpin atau pengusaha yang rendah hati akan terbuka untuk belajar, mendengar, dan beradaptasi, yang semuanya adalah kualitas penting dalam dunia bisnis yang terus berubah. Tapi jangan khawatir, sobat, rasa minder bisa diubah menjadi motivasi yang kuat. Caranya? Pertama, pahami sebabnya. Kenali apa yang menjadi sumber rasa minder Anda. Apakah ada pengalaman masa lalu, kritik tertentu, atau standar yang Anda tetapkan untuk diri sendiri yang memicu perasaan ini? Mengerti akar masalahnya akan membantu Anda mengatasinya. Kedua, ubah pikiran negatif. Saat Anda mulai merasa rendah diri, hentikan diri Anda dan evaluasi pikiran tersebut. Tanya pada diri sendiri apakah pikiran itu benar-benar objektif atau hanya berdasarkan pada ketakutan Anda. Coba ganti pikiran negatif dengan pandangan yang lebih positif dan realistis. Ketiga, buat tujuan yang realistis. Buatlah tujuan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Rayakan setiap pencapaianmu, sekecil apapun. Keempat, belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Alih-alih melihat kesalahan sebagai kegagalan pribadi, lihatlah mereka sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap kesalahan memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki diri. Kelima, cari dukungan. Bicarakan perasaan Anda dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan perspektif dan dukungan. Kadang-kadang, hanya mendengar pandangan orang lain dapat memberikan perspektif yang Anda butuhkan. Keenam, investasikan dalam diri sendiri. Ikuti kelas, seminar, atau workshop untuk meningkatkan keterampilan Anda. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda. Ketujuh, berikan waktu untuk refleksi. Luangkan waktu untuk merenung dan bermeditasi. Refleksi diri dapat membantu Anda mengenal diri Anda dengan lebih baik dan mengidentifikasi area yang Anda ingin kembangkan. Kedelapan, hindari membandingkan diri. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dengan tantangan dan kesuksesannya masing-masing. Alih-alih membandingkan diri Anda dengan orang lain, fokuslah pada kemajuan pribadi Anda. Kesembilan, terima diri Anda. Terima kelebihan dan kekurangan Anda. Semua orang memiliki kelemahan, tetapi juga memiliki kekuatan. Kenali dan peluk kedua aspek tersebut. Kesepuluh, cari inspirasi.
Baca biografi atau dengarkan cerita dari orang yang Anda kagumi. Banyak orang sukses yang menghadapi rasa minder di beberapa titik dalam hidup mereka tetapi berhasil mengubahnya menjadi motivasi. Ingatlah bahwa setiap orang, di beberapa titik dalam hidup mereka, merasa rendah diri atau tidak yakin. Yang penting adalah bagaimana Anda mengatasi perasaan tersebut dan menggunakan mereka sebagai dorongan untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Sekarang, mari kita lihat 5 tokoh inspiratif yang berhasil mengatasi rasa minder mereka dan mencapai kesuksesan besar dalam dunia bisnis. Richard Branson dengan disleksia, dia menghadapi tantangan di sekolah namun kini pemilik Virgin Group. Howard Schultz dari lingkungan miskin di Brooklyn, kini menjadi otak di balik Starbucks. Sarah Blakely dengan $5.000, dia mendirikan Spanx, perusahaan pakaian dalam wanita yang kini bernilai miliaran dolar. Damon John dari menjual topi di jalanan Queens, kini pendiri FUBU dan juri di Shark Tank. Ralph Lauren dari pegawai toko dasi menjadi pendiri merek fashion mewah global. Jadi, sobat sukses, gak ada lagi deh alasan buat terjebak di zona minder. Kita punya semua tools buat ubah rasa kurang ini itu, jadi senjata rahasia kita. Yuk, bangkit, ubah minder jadi power. Dan hey, kalau kalian punya cerita seru soal mengubah rasa minder jadi peluang, drop di kolom komentar, yuk. Siapa tahu kita bisa collab buat konten selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.